Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Kenal Lebih Dekat. Konten sebelumnya kita sedikit memutar ke masa lalu. Kali ini kita time travel ke masa yang sekarang. Ya, kita akan membahas fenomena-fenomena Gen Z yang katanya suka malas-malasan, mentalnya suka amburadul. Emang benar begitu? Tonton sampai habis ya guys. Yuk simak pembahasan berikut ini. Generasi Z atau yang tidak sepenuhnya benar. Pengaruh teknologi terhadap generasi Z sangat signifikan karena mereka tumbuh dan berkembang dalam era yang dimana teknologi digital, internet, dan media sosial menjadi sangat mendominasi. Dan juga generasi Z menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang mencerminkan kehidupan mereka, baik dari segi sosial, ekonomi, teknologi, maupun kesehatan mental. Masalah kesehatan mental kayak kecemasan, depresi, bahkan sampai menolak bersosialisasi semakin umum di kalangan Gen Z. Karena tekanan dari berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, media sosial, dan ketidakpastian masa depan dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Contohnya, generasi Z tumbuh di tengah kompetisi akademis yang tinggi, dengan tekanan untuk meraih hasil terbaik dalam ujian dan tugas. Beban akademis ini dapat menciptakan tingkat stres yang tinggi, sehingga kita sekarang sering mendengar kasus bunuh diri dari Gen Z. Seperti kasus dari mahasiswa UNES yang loncat dari Mall Paragon di Semarang. Ada juga mahasiswa Undip yang ditemukan tewas di lapangan tembak. Dan sebetulnya masih banyak juga kasus-kasus yang lain.
buat kalian di remind para Gen Z, tolong kalau sekiranya kalian ada masalah itu curhat, gak usah malu. Bahkan sekalipun kalau kalian malu jadikan teman sebagai media curhat, Allah selalu siap mendengar keluh kesah kita kok. Benar kan? Setuju kan semuanya? Nah, mari sayangi nyawa Anda ya guys. Ingat kan, kalian masih punya cita-cita yang masih belum tercapai. Next, kita pembahasan selanjutnya. Contoh lain, penggunaan terus-menerus dari media sosial bisa membuat Gen Z tidak merasa puas dan berpikir apa yang dilihat di media sosial ini merupakan standar yang harus mereka ikuti. Karena dasar dorongan hasrat ingin memiliki barang yang sama, namun ekonomi tidak memadai. Alhasil, kebanyakan Gen Z melakukan tindak kriminal. Lalu soal karir dan pekerjaan yang berubah cepat dengan tren pekerjaan yang tidak tetap. Maksudnya di sini pekerjaan yang sudah mulai ditelan zaman ya, seperti penyiar radio. Dan lowongan kerja yang disediakan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk Indonesia. Contohnya lapangan kerja sekarang bahkan tidak sampai 100 juta kota. Sedangkan populasi Indonesia sekarang sudah mencapai 278.800.000, yang menurut data usia produktif Indonesia sebesar 65,79%, yang kalau dihitung usia produktif Indonesia melebihi kuota lapangan kerja, yaitu 183.422.520. Saya doakan untuk yang nonton video ini semoga segera mendapatkan pekerjaan, dan lebih bagusnya para rekan-rekan sekalian bisa membuka lapangan kerja. Dan mungkin kalian bisa niru kayak saya membuat channel YouTube ini, berusaha untuk berproduktif ya, walaupun subscribernya masih bisa dihitung. Dan kebanyakan Gen Z sekarang sangat ketergantungan pada teknologi. Zaman yang serba mudah bisa menjadi pisau bermata dua jika pelaku Gen Z tidak bisa memposisikan dirinya dengan benar. Contoh negatifnya, kebiasaan Gen Z yang sering berkomunikasi lewat platform digital yang mengakibatkan Gen Z susah bersosialisasi jika berkomunikasi secara langsung. Hal itu juga yang membuat para Gen Z jika sedang diterpa masalah malu untuk curhat secara personal, maksudnya muka ke muka gitu ya, dan cenderung lebih memilih curhat di platform media sosial, walaupun tidak sepenuhnya salah ya, tapi tidak memberikan efek yang begitu signifikan ke kesehatan mental. Dan sebaliknya, jika Gen Z bijak memanfaatkan sumber daya online yang dapat diakses dengan mudah, Gen Z cenderung menjadi mandiri dan fleksibel dalam berbagai hal. Misalnya seperti kita butuh sesuatu, ya kita tinggal ketik di Google aja, pasti keluar semuanya tuh. Dan kalau misalnya kita butuh pekerjaan, ya tinggal cari lewat online ya. Saya yakin pasti banyak kok menyediakan. Banyak kok Gen Z yang sangat sukses. Salah satunya Mauliana Putri, sukses di bidang usaha masker wajah. Produknya bahkan sudah diekspor ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dan ada juga Putri Nabila, yang awalnya cuma iseng menjual baju daur ulang, sekarang sudah bisa meraup omset 60 juta per bulan. Keren bukan? Nah, yang saya jabarkan dari awal sampai akhir merupakan masalah yang secara tidak langsung sudah terjadi di sekitar kita. Akan tetapi, dengan adanya video ini, saya berharap dapat membantu orang-orang tua dan pelaku Gen Z, karena harus siap zaman sedemikian sudah berubah. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik pendapat kalian tentang fenomena ini di kolom komentar ya guys.